Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan online. Apakah teman-teman semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu sehat kalau raga. Kalau hatinya? Tidak sehat, Bu. Ya, Galau. sedikit agak remuk gitu Bu lah. Iya, nggak apa-apa, wajar anak muda. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya pada kali ini kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan Zoom, tapi teman-teman semua di sini harus tetap semangat ya. Sebelum memulai kegiatan kali ini, lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan kita kali ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Amin. Indah. Jadi siapa? Iya, Bu. Restu, Indah. Iya, Bu. Tia. Ya, Bu. Kan Tia cowok, Bu. Boleh. Oke, baiklah. Bukan pemimpin, Bu. Untuk berlangsungnya pembelajaran dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai, sampai salam. Ya, alhamdulillah ya kita telah berdoa. Terima kasih Tia telah memimpin doa pada kesempatan ini. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya bagaimana keadaan suasana hati teman-teman satu minggu kemarin? Apakah teman-teman mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Ataukah teman-teman ada masalah pribadi atau ada masalah dengan guru? Gimana pembelajarannya? Apakah teman-teman merasa senang ataukah merasa sedih? Ada senang, ada suramnya. Sedih, Bu. Kenapa? Sedih, Bu. Soalnya tugasnya cuma sedikit. Ya, jadi dan tugasnya cuma sedikit. Itu nggak ada yang susah. Tugasnya pada easy gitu. Nggak ada yang menantang. Nggak ada yang susahnya, jadi membosankan. Alhamdulillah ya kalau tugasnya tidak ada yang susah daripada nanti kalau kalian diberikan tugas yang susah itu membuat kalian stres. Nah, teman-teman. Enggak dong, kita mah semangat Bu kalau soal yang susah. Enggak mungkin stres. Alhamdulillah kalau teman-teman semuanya selalu bersemangat walaupun dalam keadaan daring ini. Nah, teman-teman, kita mulai absen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya sudah hadir dalam kegiatan kali ini? Yang pertama, Ibu absen, Tia. Hadir. Tia. Ya, Bu. Ya. Terus Oi. Hadir, Bu. Ya, baik. Terus semangat ya. Milana. Sampai. Hadir, Bu. Jual. Oke, semangat ya. Indah Wulansari. Hadir, Bu. Nah, Indah Wulansari hadir ya. Semangat ya, Indah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok yaitu terkait pemilihan karir atau lebih tepatnya menentukan pemilihan karir untuk teman-teman semua. Nah, di sini tujuannya agar dapat membantu menetapkan pemilihan karir sehingga teman-teman semua atau peserta didik yang lain dapat memperoleh karir yang lebih baik dan pentingnya untuk dikenalkan pada saat ini. Nah, teman-teman semua, apakah kalian tahu tentang karir atau pemilihan karir itu seperti apa? Enggak, Bu. Yang tahu? Belum tahu. Oke, belum ada yang tahu ya. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di sini teman-teman nanti akan melakukan curah pendapat dengan Ibu. Di sini juga teman-teman selama melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, ketika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau melakukan curah pendapat untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu atau
melakukan raise hand agar berjalan dengan tentram ya, atau kegiatannya berjalan dengan baik supaya tidak ada keributan. Nah, untuk selanjutnya kita mulai aja. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang mana nanti teman-teman kalian semua lihat dan mungkin bisa dipelajari ya. Oke, teman-teman tadi udah melihat sekilas ya terkait video yang sudah ditayangkan. Mungkin teman-teman mengetahui sekarang apa sih pemilihan karir itu atau perencanaan karir itu seperti tadi yang telah ditayangkan. Contohnya adalah salah satunya seperti teman-teman semua menjadi seorang pilot, dokter, ataukah mungkin menjadi seorang guru. Nah, itu adalah sebagai salah satu karir. Nah, di sini Ibu akan menayangkan atau memberikan PowerPoint untuk teman-teman baca atau dipahami ya nantinya. Silakan teman-teman, atau mungkin ada yang ingin dicatat atau ada yang di screenshot supaya nanti lebih dipelajari. Di sini Ibu akan menampilkan terlebih dahulu PowerPoint-nya. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya, teman-teman? Sudah, Bu, ada. Oke. Nah, bisa kita lihat semua ya, di sini ada pengertian perencanaan karir dan pemilihan karir. Apa sih itu perencanaan karir? Perencanaan karir merupakan proses seorang individu untuk memilih dan memutuskan karir yang hendak dijalaninya berlangsung selama seumur hidup. Contohnya di sini seperti yang tadi ya, ketika teman-teman memilih teman-teman untuk kuliah, contohnya kuliah kedokteran, untuk nantinya kan teman-teman akan menjadi dokter. Berarti seumur hidup atau mungkin nanti sampai tua teman-teman akan menjadi dokter. Jadi pemilihan karir ini tidak berlangsung untuk saat ini gitu. Tapi pemilihan karir ini juga bisa berlangsung untuk kedepannya, atau mungkin sampai teman-teman tua, sampai teman-teman menikah, punya anak, teman-teman akan berkarir menjadi seorang dokter. Ataukah misalkan Tia di sini ingin berkarir menjadi seorang guru BK. Nah, nanti mungkin Tia selama hidupnya atau mungkin selama Tia mampu untuk mengajar, Tia akan terus mengajar menjadi seorang guru BK. Nah, kegiatan ini juga untuk membantu siswa dalam mempersiapkan dirinya dalam pemilihan karir. Tidak hanya itu juga dapat memahami keterampilan yang jadi pemilihan karir ini juga dapat membantu siswa untuk memiliki keterampilan yang dimilikinya seperti bakat, minat, cita-cita, serta aspek apa aja sih yang mendukung pemahaman diri siswa. Nah, selain itu juga ada pemilihan karir. Pemilihan karir adalah suatu keputusan psikologis yang dibuat oleh seorang individu dalam menentukan pekerjaan atau studi yang sesuai dengan lapangan kerja yang cocok, tersedia, dan nafkah yang memadai, dan kompetensi akademik yang dimiliki juga. Jadi, pemilihan karir itu misalkan teman-teman di sini ingin memilih menjadi seorang dokter, atau pilot, atau akuntansi, atau menjadi seorang perawat. Nah, itu tuh pemilihan keputusan teman-teman sendiri gitu. Tidak ada sangkut paut dengan orang lain, karena ketika kita udah terjun ke dunia pekerjaan, kita mau suka tidak suka kita harus menjalani pekerjaan itu. Tidak semesta-mesta ketika kita tidak suka dengan pekerjaannya, apalagi misalkan teman-teman menjadi seorang guru BK, karena itu udah misalkan teman-teman kuliah nih menjadi seorang guru, kita udah punya udah punya titel, atau misalkan kita udah punya ilmunya, tapi kita tidak menjalankannya gitu. Tapi ketika teman-teman
mempunyai ilmu, mempunyai bakat, terus udah sesuai pekerjaannya, mau tidak mau teman-teman harus menjalankan. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini menjadi seorang perawat atau bidang kesehatan, teman-teman itu kan disumpah ya. Jadi teman-teman mau tidak mau harus menjalankan kegiatannya. Nah, oke. Untuk selanjutnya di sini, usaha apa sih yang harus dilakukan siswa dalam memilih karirnya? Yang pertama itu ada mengetahui prospek masa depan pekerjaan yang akan dipilih melalui media internet. Nah, biasanya siswa-siswa yang keluar sekolah itu untuk mencari pekerjaan yang tidak kuliah itu biasanya mencari lowongan-lowongan pekerjaan itu melalui internet. Nah, siswa yang biasanya mencari pekerjaan ini itu biasanya pekerjaan yang tidak tetap. Ada juga siswa yang ketika dia udah keluar sekolah lalu dia bekerja, dia bisa mencari pekerjaan misalkan jadi seorang pegawai pabrik atau kerja di kantor di toko maksudnya. Terus ada juga yang kerja di kayak di sekolah-sekolah membantu kayak gitu. Nah, ketika orang yang seperti itu, dia juga seharusnya itu bisa menentukan karirnya gitu. Tidak hanya stuck atau tidak hanya tetap menjalankan prosesnya sebagai seorang buruh pabrik, tapi dia juga bisa kuliah untuk untuk meningkatkan karirnya sendiri. Nah, yang kedua, membiasakan bertanya kepada orang-orang yang telah bekerja di suatu perusahaan tertentu guna mengetahui persyaratan masuk bekerja di sana. Jadi, ketika keluar sekolah itu banyak pemilihan orang yang untuk bekerja atau untuk kuliah, tapi kebanyakan biasanya yang memilih untuk bekerja, untuk mencari pengalaman. Nah, mereka itu biasanya bertanya pada saudara-saudara terdekat atau misalkan punya saudara atau punya tetangga yang bekerja di salah satu pabrik misalkan. Nah, mereka bertanya bagaimana cara mendapatkan lowongan pekerjaan di sana, apa aja persyaratannya gitu. Nah, terus yang ketiga, mencari informasi tentang gaji yang akan diperoleh saat bekerja nanti dengan cara bertanya kepada salah satu karyawan di perusahaan. Jadi, bagi teman-teman yang mau bekerja juga biasanya akan menanyakan gajinya tuh berapa sih, pekerjaannya itu apa aja sih gitu. Nah, terus banyak juga siswa yang bertanya kepada saudara yang telah kuliah tentang pendidikan lanjutan sesuai dengan jurusan yang ditempatinya. Jadi untuk pemilihan karir itu ada yang memilih bekerja dan ada yang memilih kuliah. Ketika yang memilih bekerja pasti nantinya akan menanyakan gajinya berapa, terus pekerjaannya seperti apa, syarat-syarat untuk melamarnya seperti apa. Sedangkan yang memilih kuliah itu nantinya dia akan menanyakan bagaimana. Oke, yang keempat, bertanya kepada saudara-saudara yang telah duduk di bangku kuliah terkait pendidikan lanjutan sesuai dengan jurusan yang ditempati sekarang. Jadi, siswa-siswa SMA itu juga banyak bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa atau saudara-saudaranya yang telah menjadi seorang mahasiswa, jurusannya itu seperti apa saja sih yang dipelajarinya. Nah, terus mereka juga meningkatkan prestasi agar bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, seperti mereka itu ingin kuliah di UI, mereka harus belajar dengan baik gitu. Nah, terus mereka juga di sini usahanya mencari informasi di internet, tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu untuk mencari pekerjaan dan mencari informasi-informasi terkait tentang perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini, nah keputusan dalam memilih karir juga adalah kemauan siswa sendiri itu ya. Ada 3 syarat. Yang pertama itu dari pengenalan nilai-nilai pribadi dan pengetahuan penggunaan informasi yang relevan. Yang selanjutnya adalah pengetahuan dan penggunaan strategi yang mengonversi informasi ke dalam tindakan. Jadi siswa juga itu harus mengenal dulu dirinya itu siapa. Yang kedua menggunakan informasi. Jadi sebelum memutuskan mereka harus tahu dulu lebih dalam terkait apa yang mereka akan pilih. Yang ketiga sebelum mereka melakukan tindakan, mereka juga harus tahu dulu alasannya mengambil itu semua itu apa. Ketika mereka telah mengambil semua itu, mereka akan menyesal atau tidak, itu harus tahu dulu ya. Yang selanjutnya itu, ketika mereka telah menentukan semua itu, ada usaha yang sedikit harus dilakukan, yaitu memiliki kesehatan yang baik, yang dapat mendukung bagi karir yang akan dipilih nanti. Yang kedua, membiasakan menjaga kesehatan agar
membiasakan menjaga kesehatan agar nanti bisa masuk pada pilihan karir yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang ketiga, membiasakan menjaga kesehatan agar bisa belajar dengan optimal di jurusan saya yang sekarang. Jadi, belajar optimal gitu. Ketika kita jadi seorang siswa SMA, misalkan siswa IPA ya, seperti teman-teman kalian ini, nah kalian harus belajar bersungguh-sungguh, nanti cocoknya kemana nih gitu, nanti kita diarahkannya kemana gitu. Nah terus bertanya juga kepada guru BK terkait jenis-jenis pendidikan lanjutan. Nah kalian boleh bertanya kepada saya terkait jurusan-jurusan yang kalian akan masuki nanti gitu, seperti apa, kalau saya tahu nanti mungkin saya akan memberikan informasinya. Nah, terus kalian juga bisa mencari informasi yang diinginkan di internet. Nah, kita lanjut. Di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ataukah kita lanjut dulu? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut dulu saja ya. Di sini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan siswa dalam menentukan arah pilihan karirnya. Nah, yang pertama di sini ada faktor yang pertama adalah diberikan kebebasan untuk memilih pendidikan yang diinginkan setelah tamat nanti. Jadi teman-teman itu bebas mau memilih apa saja, karir apa aja yang sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Nah, yang keduanya cita-cita sesuai dengan pilihan karir. Jadi teman-teman punya cita-cita jadi guru nih. Nah, teman-teman yang sekarang teman-teman pilih juga harus menjadi, tidak harus ya, mungkin menjadi seorang guru juga. Nah, terus yang ketiga, berusaha untuk tetap melanjutkan pendidikan karena ada kesempatan atau peluang untuk itu. Jadi, ketika teman-teman memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan atau ada kesempatan atau teman-teman memiliki uang, lanjutkanlah pendidikan itu. Ketika nanti teman-teman tidak melanjutkannya karena malas atau karena apa, suatu saat teman-teman akan menyesal gitu. Karena pendidikan itu penting ya, teman-teman. Kita harus mencari pendidikan itu walaupun sampai ke negeri Cina gitu. Nah, terus selanjutnya memiliki kesempatan untuk bisa bekerja setelah tamat pendidikan SMA. Teman-teman juga bisa setelah tamat SMA mungkin ada yang mau bekerja itu bisa, tapi sebaiknya pikirkan terlebih dahulu. Tapi kita nggak ada yang tahu, mungkin teman-teman di sini udah capek nih, lelah berpikir. Terus ada juga mungkin maaf ya yang ekonominya tidak memadai, maka teman-teman di sini semua ingin melanjutkan untuk bekerja saja gitu. Nah, terus di sini teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur beasiswa gitu ya. Nah, terus di sini ada faktor yang kurang dipertimbangkan siswa dalam menentukan pilihan karirnya. Yang pertama itu memilih jurusan sekarang sesuai dengan bakat. Nah, jadi teman-teman itu harus memilih jurusan kuliah atau kerja itu sesuai dengan bakat-bakat teman-teman ya. Ketika bakat teman-teman menjadi seorang guru, ya teman-teman teman-teman mencoba untuk memilih bakat itu gitu. Yang kedua, memiliki sikap-sikap umum sendiri seperti teliti, disiplin, dan lain-lain yang akan mendukung pekerjaan nantinya. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki sifat teliti, disiplin, itu akan mendukung untuk pekerjaan teman-teman. Yang ketiga, memilih jurusan sekarang karena adanya jaminan untuk bekerja setelah tamat nanti. Yang keempat, merasa perlu memperbaiki sikap agar dapat bekerja nantinya sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Yang kelima, memahami bahwa minat terhadap suatu pekerjaan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Nah, oke, kita lanjut ya, teman-teman. Di sini ada hambatan yang banyak ditemui siswa dalam menentukan pemilihan karirnya. Hambatan yang dominan ditemui siswa pada saat penentuan pemilihan karir secara berurutan. Yang pertama, teman-teman memberikan masukan yang berbeda dengan pemilihan karir. Yang kedua, memasuki jurusan ini karena dorongan oleh teman-teman. Seperti teman-teman memasuki jurusan, saya mau kuliah matematika nih karena teman saya atau saudara saya juga kuliah seperti itu, gitu contohnya. Yang ketiga, kurang begitu yakin dengan keadaan fisik saat ini bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Contohnya teman-teman memiliki kekurangan, jadi teman-teman tuh ngerasa minder, saya kayaknya nggak cocok deh dengan pekerjaan ini gitu. Terus sebetulnya hal itu tuh kita tuh harus ditutupi oleh kelebihan kita. Mungkin kita otaknya lebih baik atau gimana, kita pintar,
itu kan bisa menutupi kekurangan fisik atau apa gitu ya teman-teman. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, itu dicoba dulu gitu, jangan menyerah sebelum memulai gitu. Nah, terus hasil belajar kurang menunjang untuk pemilihan karir nanti. Banyak kebutuhan anggota keluarga membuat pesimis untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan. Jadi teman-teman tuh jangan pesimis ya ketika kita tidak bisa melanjutkan kuliah. Padahal kita masih bisa bekerja sambil kuliah, walaupun itu mungkin wah berat nih kerja sambil kuliah. Tapi ketika kita menjalaninya dengan penuh semangat, ketika kita menjalaninya karena, aduh saya ini punya cita-cita yang harus saya capai, itu tuh akan terasa ringan ya, itu akan terasa lebih kayak dinikmati aja gitu, karena itu semua itu prosesnya gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, semuanya udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Mila, Restu, Indah? Mau bertanya, Bu. Boleh, mau bertanya apa? Kalau misalnya kita tuh punya cita-cita, terus kita punya keinginan yang kuat, tapi tidak didukung oleh orang tua, itu gimana ya? Ketika kamu punya cita-cita dan itu tidak didukung oleh orang tua, sebaiknya coba kamu bicarakan baik-baik dengan orang tua terlebih dahulu. Misalkan ini di sini cita-citanya kamu emang maunya seperti apa, mau jadi apa? Kan saya itu pengen jadi chef ya. Nah, Ya, terus sedangkan mama dan keluarga yang lainnya itu nggak boleh gitu kan, apalagi kalau misalnya ikut les atau ikut kelas masak itu tuh nggak boleh karena mungkin tidak terlihat gitu ke depannya mau jadi apa. oke. Terus keinginan cita-cita orang tua Mila, Mila inginnya jadi apa? Inginnya tuh kalau dari keluarga sih pengen jadi wanita karir, jadi ya seorang pebisnis gitu. Oke, semua cita-cita dan keinginan itu setiap orang berbeda-beda. Ada juga yang bertentangan dengan orang tua. Mungkin di sini kita harus memberikan dulu penjelasan kepada orang tua kita bagaimana kalau misalkan dalam chat itu seperti apa aja sih yang akan didapatkannya. Kita juga harus mengetahui semua itu dulu. Nah, lalu nanti kita bicarakan baik-baik dengan orang tua. Kan jadi seorang chef juga itu bisa menjadikan sebuah bisnis, kan kamu juga bisa membuka restoran, itu juga kan sama jadi pembisnis gitu. Nah, coba dibicarakan seperti itu dengan orang tuanya, dibicarakan apakah ketika kita ada keinginan, coba kita untuk berbicara dengan orang tua kita, mengemukakan pendapat kita, berbicara, berdiskusi agar mereka mengerti, ke kamunya juga enak, ke orang tua kamunya juga enak. Jadi nantinya kita menemukan titik temunya gitu, apakah saya harus seperti apa ataukah seperti apa gitu. Coba dulu bicara baik-baik dengan keluarga ya Mila. Gini Bu, jadi kan saya tuh suka di bidang kuliner, sedangkan keluarga saya itu pengennya saya terjun di dunia fashion, sedangkan di fashion itu tuh saya bukan kurang tertarik, tapi mungkin memang diri sayanya tuh tidak ada bakat di sana gitu. Jadi ya mungkin tidak masuk gitu. Sedangkan keluarga saya tetap gitu pengennya masuk ke fashion gitu. Oke. Coba kamu ngobrol dulu dengan orang tua kamu, jelasin dulu keinginan kamu. Karena kalau misalkan kita memilih karir, tadi saya udah jelaskan kita itu harus sesuai dengan keinginan hati kita. Karena kalau kita memilih karir itu bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk jangka waktu yang panjang ya, itu untuk masa depan kita. Jadi ketika orang tua kamu tidak setuju dengan karir kamu, coba bicarakan baik-baik dahulu dengan mereka. Kalau misalkan memang kamu tidak suka, kamu coba deh coba mencoba dulu gitu, mencoba untuk suka, atau misalkan orang tua kamu mencoba untuk suka dengan cita-cita kamu, kamu juga mencoba untuk suka dengan keinginan orang tua. Mau bertanya, Bu.
Oh, oke, Tia. Gimana, Tia? Jadi gini ya, saya teh bingung gitu Bu. Saya teh ingin memilih suatu karir gitu ya. Misal saya kan ingin jadi, saya ingin sekolah ke otomotif gitu ya. Tapi keluarga saya seolah-olah harus mengarahkan saya ke jurusan komputer gitu. Sedangkan saya kan nggak mau. Kalau saya nolak kan malah saya yang dimarahin gitu. Soalnya katanya anak otomotif itu pada nakal-nakal gitu ya Bu ya. Itu jadi solusinya gimana gitu. Gimana Bu? Eh, Kalau menurut Ibu, kenapa sih kamu tidak mencoba dulu ke dalam apa ya? Mencoba gitu untuk mencoba apa menyukai komputer gitu, tidak hanya otomotif aja gitu. Kita juga bisa kok contohnya kamu ikuti keinginan orang tua kamu untuk memilih jurusan Gak bisa. komputer. Nah, kamu kan kalau misalkan dalam merakit motor ya, apalagi cowok, itu kan bisa dipelajari kayak nongkrong sama teman-teman, gitu nongkrong di bengkel, itu kan bisa dipelajari walaupun itu tidak maksimal ya, tapi setidaknya kita itu punya dasar kalau misalkan otomotif. Tapi kalau misalkan memang kamu benar-benar ingin memilih jurusan otomotif, kamu bisa bicarakan baik-baik dengan keluarga kamu terlebih dahulu. Kenapa saya dilarang memilih otomotif? Karena pemikiran orang tua kamu karena otomotif itu nakal. Coba kamu perlihatkan orang yang sukses dalam pemilihan karirnya sebagai pemilik bengkel atau kayak bu ini apa orang-orang yang sukses dalam berkarir di otomotif gitu. Coba kamu kasih masukan-masukan positif pada orang tua kamu kalau misalkan semua itu diberikan hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin siapa tahu orang tua kamu juga nanti akan mengizinkan. Tapi kalau misalkan pemilihan karir itu harus sesuai dengan keinginan kita sendiri, niat kita sendiri. Kalau misalkan kamu ada niat untuk komputer, misalkan saya mau menuruti orang tua saya aja gitu. Nah, kamu juga harus niatnya itu harus penuh hati gitu. Jangan nanti kamu menyesalinya di akhir. Itu ngerti ya? Ya Bu, tapi saya mah nggak mau gitu Bu kalau misalkan dipaksa gitu. Yang Ya, saya takutkan nanti pas pertengahan saya nggak betah, terus misalkan saya mau pindah jurusan kan nanggung. Nanti akhirnya kan kalau misalkan saya udah malas sekolah, paling saya keluar sekolah. Paling gimana? kamu bicarakan aja dulu terlebih dahulu sama orang tua kamu. Tapi bicaranya harus baik-baik dengan orang tua. Jangan sampai kamu marah terhadap orang tua. Gitu. Kita harus tetap ya, walaupun kita gimana Tia dan Mila ya yang terima kasih sudah bertanya. Semoga kalian mendapatkan jalan keluarnya dalam pemilihan karir. Saran Ibu, kalau kalian ingin memilih karir untuk diri kalian, coba pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, apa sih yang materi kalian dapat dari yang Ibu jelaskan tadi atau apa sih yang kalian pahami gitu sedikit saja, boleh? Indah atau Restu? Saya Bu. Oke, boleh Indah. Aisyah, Di Yudiem. Jadi kalau misalnya kita dalam memilih karir itu harus sesuai dengan minat dan keinginan kita. Soalnya kan itu buat seumur hidup. Terus Ya. kalau nanti udah besar mau dirubah lagi jadi susah. Nah, Itu Bu. oke, benar Indah. Alhamdulillah Indah memahaminya. Oke, ada lagi? Izin menambahkan, Bu. Boleh. Jadi pemilihan karir itu tuh harus sesuai dengan minat dan bakat kita, tidak boleh terpaksa. Kalau terpaksa nanti jadi nggak benar. Ya, benar sekali Mila. Ada lagi yang ingin menambahkan? Restu. Ya, udah ya. Nah, teman-teman, nanti Ibu akan men-share link Google Form untuk kalian isi. Isinya di sana terdapat apa sih yang menginspirasi kalian, yang memotivasi kalian untuk memilih karir tersebut, dan apa hambatan dan faktor yang membuat kalian sulit untuk memilih
sulit untuk menentukan pemilihan karir kalian. Nah, oke, alhamdulillah teman-teman di sini kita telah telah selesai untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana teman-teman masih semangat, masih senang. Terima kasih teman-teman atas kegiatannya kali ini. Teman-teman telah sangat berapresiasi, sangat sangat baik gitu dalam kegiatan kali ini. Teman-teman juga melakukan curah pendapat atau berdiskusi dengan saya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Semuanya, mari kita menutup kegiatan pada kali ini dengan berdoa. Oke, untuk kali ini siapa yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Restu. Oke, Restu, boleh Restu untuk memimpin doa? Ayo tuh Restu. Boleh. Saya sakit perut ya. Baik. Untuk apa? Baik, untuk mengakhiri pertemuan Zoom meeting kita kali ini, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Restu telah bersedia memimpin doa untuk menutupi kegiatan kali ini. Oke, teman-teman semua, semoga tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya di rumah. Semangat untuk mengerjakan tugasnya, semangat juga untuk pemilihan karirnya. Semoga teman-teman bisa memilih karir dengan yang terbaik untuk kedepannya. Jangan sampai menyesalinya di akhir. Oke, mohon maaf apabila selama bimbingan kelompok ini saya memiliki banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.